Dan adab yang selanjutnya, disunatkan bagi orang yang qadha hajat, jangan berkata-kata pada ketika qadha hajat, kecuali baru boleh berkata-kata apabila keadaan darurat. Jadi jangan berkata-kata pegah-pegah haba pada ketika qadha hajat. Ya, itu kapan kita jangan berkata-kata? Kapan kita jangan berkata-kata? Penjelasannya tengok di dalam. Ya, jadi kalau kita lihat pada zahir kalam di luar, terpahami bahwa makruh berbicara pada ketika keluar oleh yang keluar. Apakah sebelum keluar makruh berbicara? Atau apakah sesudah keluar makruh berbicara? Nah, jawabannya juga makruh. Tapi kalau kita pahami dari kalimah di luar ini, seolah-olah makruh itu hanya pada ketika sedang keluar sesuatu yang keluar. Apakah sebelum keluar atau sesudah keluar, sebelum kita istinja, apakah makruh berkata-kata? Jawabannya juga makruh. Yang muktamadnya juga makruh. Jadi bukan hanya pada ketika keluar yang sedang keluar, sebelum keluar dan sesudah keluar, asal atas nama di dalam tempat qadha hajat, makruh berkata-kata. Karena hukum makruh di sini adalah takluknya berkaitannya dengan tempat qadha hajat, bukan dengan orangnya. Siapa saja yang masuk ke dalam tempat qadha hajat dimakruhkan untuk berkata-kata, walaupun dia tidak qadha hajat. Misalnya dia masuk hanya sekedar untuk menyapu, contoh di sini, atau untuk mengisi air dalam bak misalnya. Tapi dia masuk ke dalam tempat qadha hajat, tetap dimakruhkan untuk berkata-kata. Karena adab di sini takluk dengan tempat, bukan takluk dengan orang. Atas nama kita masuk ke dalam tempat qadha hajat, dimakruhkan untuk berkata-kata. Walaupun kita masuk ke situ bukan untuk qadha hajat. Misalnya untuk mengepel, menyapu, atau untuk mengisi air. Tapi karena sudah berada di dalam tempat qadha hajat, dimakruhkan untuk berkata-kata, berbicara. Kecuali darurah. Nah, di atas kita udah baca, dan jangan berkata-kata oleh orang yang qadha hajat. Baik berkata-kata itu dengan zikir atau selainnya zikir. Maka di saat kita sedang qadha hajat, datanglah bersin. Bagaimana cara kita berzikirnya? Tahu zikir saat sedang bersin? Apa kita baca saat kita sedang bersin? Hah? Nah, saat kita sedang qadha hajat, di dalam tempat qadha hajat, datanglah bersin. Bagaimana cara kita berzikir? Berzikirnya di dalam hati. Ya, jangan berkata-kata oleh orang yang qadha hajat bagi selain darurat, di atas kencing dan buang air besar. Maka apabila menyeru oleh satu darurah kepada berbicara, seperti siman yang sedang qadha hajat, melihat dia akan seekor ular. Ular itu menuju atau mengarah kepada manusia, baik manusia itu orang lain atau mengarah kepada dirinya sendiri. Maka pada ketika itu tidak dimakruhkan untuk berbicara. Boleh mengingatkan orang lain kalau ular itu menuju kepada orang lain,
boleh minta tolong kalau ular itu menuju kepada kita. Ya, terusannya. Udah? Udah jelas? Ini sunat nih. Jangan berkata-kata sunat. Kalau kita berkata-kata hukumnya makruh. Jadi sebahagian adab ini ada yang sunat, ada yang wajib. Kalau yang wajib, jangan menghadap matahari, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Itu wajib. Kalau kita lakukan hukumnya haram. Pada air yang tenang, itu juga hukumnya sunat. Kalau air yang tenang itu milik kita sendiri. Tapi kalau air yang tenang itu pada kolam milik orang lain, hukumnya haram. Pada pohon yang berbuah gitu juga makruh. Kalau pohon itu milik kita sendiri. Kalau pohon itu milik orang lain, hukumnya haram. Pada jalan yang dilalui manusia gitu juga. Kalau pada jalan milik kita sendiri, hukumnya makruh. Tapi kalau pada jalan milik umum, hukumnya haram. Atau jalan milik orang lain, hukumnya haram, berubah dia. Kalau milik sendiri makruh, kalau milik orang lain haram. Ya, Etnan kata baca dong Baju. Nah, pertanyaan. Nah, di sini melihat ular sebagai contoh, bisa jadi bahaya-bahaya yang lain. Nah, itu boleh berkata-kata, tidak dimakruhkan. Ini melihat ular hanya sebagai contoh. Dan bahaya-bahaya yang lain kita kiaskan kepada contoh ini. Berarti hukum berkata-kata tidak lagi makruh. Ini melihat ular hanya sebagai contoh.